Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perebutan 10 teratas. Malam perlahan berlalu di bawah arus waktu. Ketika potongan terakhir bulan menghilang dari cakrawala, cahaya redup mulai mengusir kegelapan daratan. Menyusul pancaran sinar matahari pertama yang menyebar ke Akademi Dalam, suasana tenang segera mengumumkan menghilangnya. Hari ini adalah hari di mana 10 besar kompetisi besar, peringkat kuat, akan ditentukan. Dengan perkembangan kompetisi besar hingga titik ini, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa itu telah memasuki klimaks yang sebenarnya. Semua siswa dari Akademi Dalam sedang menunggu 10 ahli baru di peringkat kuat untuk dipilih. Stadion yang luas ini dipenuhi oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Suara berisik yang penuh gairah berulang kali bergema di telinga semua orang. Suasana panas yang membara itu menginfeksi semua orang yang memasuki arena. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya tiba di peron tinggi, tempat itu sudah penuh sesak. Lebih dari setengah dari kompetitor telah tersingkir setelah 2 hari eliminasi, tapi sangat bagus bagi orang-orang itu untuk mengamati pertandingan pada level setinggi itu bahkan jika mereka tidak bisa lagi berpartisipasi. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi besar, peringkat kuat, musim ini. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk masuk 10 besar setelah baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu. Kekuatan ini cukup untuk membuat orang biasa terkejut. Karenanya, dia menarik banyak tatapan saat dia masuk. Mengabaikan tatapan dari sekeliling, kelompok Xiao Yan tiba di kursi yang mereka tempati kemarin sebelum duduk. Mereka bercakap-cakap dan tersenyum satu sama lain sambil menunggu kompetisi dimulai. Kelompok Xiao Yan baru saja duduk ketika sosok cantik kecil aneh muncul di depan mereka. Ekor kuda ungu pucat panjang dan penampilan ukiran giok yang lucu memiliki sifat mematikan yang cukup baik bagi pria dan wanita. Ziyan terus tersenyum diam pada Xiao Yan saat dia muncul. Xiao Yan melirik Ziyan di depannya, yang telah menghilang sepanjang hari. Wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, pakaian yang terakhir agak compang-camping. Memar benar-benar menutupi tangan dan lengannya yang halus. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat sikap Ziyan yang menyedihkan ini. Saya telah menjelajahi pegunungan yang dalam dan menemukan obat spiritual yang menarik perhatian saya setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya, saya bertemu dengan Magical Beast kelas Du Huang yang menjaganya. Saya melawannya. Saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya lari kembali. Ziyan mengernyitkan bibirnya dan berkata dengan nada tidak tertarik. Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar ini pada awalnya. Gadis ini memang tidak normal. Dia benar-benar berani pergi dan mencari masalah dengan Magical Beast kelas Du Huang. Itu benar-benar kasus anak muda yang tak kenal takut. Orang itu tidak jauh lebih baik dariku. Ia menerima beberapa pukulan keras dari saya dan dipukuli sampai kulitnya pecah hingga terlihat daging mentah. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Ziyan segera menjadi tidak senang saat dia mencibir. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tidak mengira Ziyan berbohong. Meskipun kekuatannya seperti Do Uang di permukaan, kekuatan anehnya itu begitu menakutkan sehingga menyebabkan rambut seseorang berdiri. Kemungkinan bahkan tubuh yang kuat dari Magical Beast tidak akan terluka setelah terkena pukulan kekuatan penuh. Hehe, Xiao Yan, haruskah kita pergi bersama lain kali? Saya akan menahan orang itu, dan Anda dapat pergi dan minum obat spiritual. Ziyan tiba-tiba maju dan berhenti dengan wajahnya dekat dengan wajah Xiao Yan. Dia memberi saran saat dia tertawa.
Xiao Yan segera memutar matanya dengan lemah saat mendengar kata-kata ini. Terakhir kali, dia telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk berurusan dengan Snow Demon Sky AP, kelas doang. Bukankah itu memintanya untuk mencari kepahitan dengan membuatnya berurusan dengan kelas Do Huang? Xiao Yan dengan sembarangan menanganinya dengan beberapa kalimat. Dia segera merasakan keributan telah terjadi di atmosfer sekitarnya dan menoleh karena terkejut. Sosok Lin Xiuya dan kelompoknya telah muncul di pintu masuk stadion. Sebagai bintang paling mempesona di Akademi Dalam, keributan yang dia aduk secara alami bahkan lebih besar daripada Xiao Yan sebelumnya. Banyaknya tatapan yang tiba-tiba bergeser benar-benar menyebabkan seseorang merasakan reputasi dan status tak tergoyahkan yang dia miliki di Akademi Dalam. Saat Lin Xiuya dan yang lainnya masuk, mereka langsung bergegas menuju posisi di mana Xiao Yan berada. Mudah-mudahan kita tidak akan bertemu seperti 6 orang yang terpilih hari ini. Saya tidak ingin bertemu dengan Anda pada saat yang begitu penting. Tawa hangat dikirim ke telinga Xiao Yan sebelum Lin Xiuya tiba secara langsung. Suaranya memandang Xiao Yan dengan sangat serius, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka memberikan tatapan terkejut ke arah Xiao Yan. Orang-orang di Akademi Dalam yang dapat dipandang serius oleh Lin Xiuya adalah keberadaan yang langka seperti tanduk unicorn atau bulu burung phoenix. Jika memang begitu, aku takut akulah yang tidak beruntung. Xiao Yan tertawa. Dia juga tidak ingin bertemu dengan Lin Xiuya pada saat seperti itu. Targetnya hanyalah 10 besar. Selama dia berhasil masuk 10 besar, maka dia tidak lagi memiliki sesuatu yang perlu ditakuti. Pada saat itu, dia juga tidak perlu khawatir akan bertemu lawan yang sangat merepotkan. Siapa yang berani membuatmu tidak beruntung karena aku melindungimu? Suara kuno terdengar dari belakang Xiao Yan. Segera, Ziyan melompat ke kursinya dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera menatap Lin Xiuya dengan jijik. Dua kepalan kecil ditekan satu sama lain saat dia berkata, "Nak, lebih baik kita tidak bertemu nanti. Jika tidak, bahkan jika Anda melompat turun dari arena, saya juga akan mengejar Anda dan menghajar Anda." Ziyan, yang tiba-tiba melompat, menyebabkan senyum di wajah Lin Xiuya menjadi sangat tertutup. Dia berbicara dengan sikap malu, itu wajar. Siapa di Akademi Dalam ini yang bisa melawan senior Ziyan? Anggap dirimu masuk akal. Ziyan tersenyum bangga. Dia baru saja berpikir untuk menumpuk beberapa kata jahat ketika Xiao Yan di sisinya buru-buru menarik kuncir kudanya dan menurunkannya dari kursi. Dia mengabaikan perjuangannya saat dia menekannya di belakangnya sebelum mengangkat bahu dan tersenyum pahit kepada Lin Xiuya. Lin Xiuya tercengang saat dia melihat Ziyan yang dengan paksa ditekan di belakang Xiao Yan. Meskipun dia berjuang, terlihat jelas bahwa itu hanya seperti anak kecil yang berperilaku buruk. Sejak kapan, Brute Force Queen, ini tidak marah setelah diperlakukan seperti ini oleh orang lain? Jika ini terjadi di masa lalu, siapapun yang berani menekan kepalanya kemungkinan besar akan ditangkap dan dipukuli sampai wajah mereka menjadi hitam dan biru bahkan jika mereka melarikan diri ke akademi luar. Obat macam apa yang diberikan oleh Xiao Yan kecil ini pada Brute Force Queen? Dia benar-benar bisa memiliki hubungan yang baik dengannya. Lin Xiuya bergumam sedikit di dalam hatinya dan tidak berani berhenti lama. Jika Ziyan menunjuk hidungnya dan mengutuk dengan keras di tempat ini, kemungkinan semua orang akan tertawa diam-diam meskipun mereka tahu teror gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengucapkan beberapa kalimat kepada Xiao Yan sebelum buru-buru memimpin beberapa orang ke tempat duduk mereka. Kelompok Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat mereka melihat Lin Xiuya mundur dengan tergesa-gesa. Sungguh tak terduga bahwa orang ini dengan reputasi paling mempesona dalam Akademi Dalam benar-benar akan menjadi takut pada Ziyan. Benar-benar kasus yang satu menundukkan yang lain. Pesaing lain yang sangat dihormati, Liu Qing juga memasuki stadion tidak lama setelah Lin Xiuya tiba. Awalnya,
Jalannya juga mengharuskannya berjalan melewati tempat di depan kelompok Xiaoyan. Namun, matanya yang tajam menangkap pemandangan gadis kecil dengan kuncir kuda ungu pucat yang duduk di samping Xiaoyan saat dia memasuki arena. Ekspresinya berubah sedikit tanpa meninggalkan jejak. Segera, dia mengambil giliran dengan acuh tak acuh dan melewati kelompok Xiaoyan. Meskipun perubahan rute Liu Qing ini sangat tidak jelas, hal itu masih ditemukan oleh beberapa orang yang bermata tajam. Segera, mereka tidak bisa menahan tawa. Semua orang top dalam akademi dalam ini telah kehilangan sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat di depan gadis kecil yang lucu ini. Jumlah orang di stadion juga meningkat seiring berjalannya waktu. Suara bising bercampur sebelum naik ke awan. Begitu para sesepuh di kursi juri juga mengambil tempat duduk mereka, suara gong akhirnya bergema di stadion. Saat gong dibunyikan, kebisingan yang menyebar ke seluruh arena perlahan-lahan turun. Banyak tatapan dilemparkan ke arah kursi juri. Su Qian mengatur pakaiannya di depan perhatian seluruh stadion. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara nyaring yang jelas, setelah 2 hari eliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di kompetisi besar, peringkat kuat. Untuk masuk 10 besar, harus ada 3 orang yang tersingkir hari ini. Sesuai aturan Grand Competition, kami akan memilih 6 orang secara acak untuk bertanding. Para pemenang akan masuk 10 besar sementara mereka yang kalah hanya bisa mendapat peringkat di belakang. Saat suara Su Qian terdengar, dia mengeluarkan silinder bambu dan meletakkannya di depannya. Ada 13 lot kertas di dalam silinder. 13 lot kertas memiliki nama dari 13 pesaing terakhir. Saya akan secara acak memilih 6 orang yang perlu bersaing. Suasana di dalam stadion semakin mencekam menyusul diperkenalkannya silinder bambu. Banyak orang menatap kursi hakim tanpa berkedip. Faktor penentu dari 10 nama teratas semuanya ditentukan oleh ini. Su Qian perlahan menggambar selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membacakan, Yan Hao. Saat suara Su Qian terdengar, semua orang bisa dengan jelas melihat wajah Yan Hao tiba-tiba mengencang di platform tinggi. Nama berikutnya yang ditarik adalah lawan Yan Hao untuk menentukan siapa yang akan masuk 10 besar. Su Qian sekali lagi menggambar selembar kertas saat dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia segera membukanya dan pandangannya melayang ke atasnya. Dia berkata, Qian Mo. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan berbalik ke arah pria agak gemuk di platform tinggi. Qian Mo menduduki peringkat 8 di peringkat kuat dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia juga berada di puncak kelas Douling seperti Yan Hao. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, dia jauh lebih lemah dari Yan Hao. Oleh karena itu, saat Qian Mo mendengar lawannya adalah Yan Hao, alisnya segera bersatu. Su Qian mengabaikan tatapan di stadion. Dia terus menggambar selembar kertas dan membukanya, hanya untuk terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ziyan. Hua, keributan. Saat nama itu terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi tiba-tiba mengangkat hati mereka. Su Qian dengan jelas memahami emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan menarik banyak hal yang akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan. Qin Zhen. Semua orang di platform tinggi menghela napas panjang. Segera, wajah mereka menunjukkan ekspresi simpatik saat mereka menatap pria berwajah pucat. Orang yang menyedihkan ini. Meskipun dia berada di peringkat 6 di peringkat kuat, sepertinya tidak akan ada sedikit pun ketegangan saat bertemu dengan Ratu Brute Force itu. Lot terakhir. Su Qian menjabat tangannya dari kursi hakim. Banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum dia perlahan membukanya dan membuka mulutnya dengan terkejut, Liu Qing. Seluruh stadion sekali lagi sunyi.
beberapa orang bergumam di dalam hati mereka. Sepertinya akan ada orang sial lainnya yang muncul. Ekspresi Liu Qing tidak berfluktuasi sedikit pun. Selama lawannya bukan Ziyan, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu Lin Xiuya pada saat ini. Tampaknya dalam upaya untuk meningkatkan antisipasi semua orang, Su Qian perlahan-lahan mengeluarkan undian terakhir. Dia melambaikannya ke semua orang sebelum tertawa pelan dan membukanya. Segera setelah ini, senyuman di wajahnya ditarik dan dia benar-benar terpana. Hati semua orang di stadion seperti cakar kucing ketika mereka melihat cara ini. Batuk, Su Qian akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Tatapannya perlahan-lahan dialihkan ke tempat di platform tinggi dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiaoyan! Seluruh stadion hening. Di bawah gelombang desahan penyesalan, mereka segera menatap pria muda berjubah hitam di platform tinggi dengan alis yang disatukan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.